Jin merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dilihat oleh manusia, namun memiliki kemampuan untuk melihat dan menggoda manusia. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jin dapat menyusup dalam tubuh seorang manusia lewat aliran darah dan mengalir hingga ke otak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 7 sarang tempat jin dan setan di tubuh manusia menurut hadis. Ternyata ada 7 tempat sarang jin dan setan di tubuh manusia menurut sabda Rasulullah SAW, sehingga bangsa tersebut dapat dengan mudahnya menjerumuskan manusia pada kemaksiatan. Pada setiap bagian tubuh tersebut, mereka mencoba menjerumuskan manusia, bahkan dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk membersihkan beberapa di antaranya. Yang pertama, lubang mulut manusia. Manusia bagian tubuh pertama yang menjadi tempat kesukaan jin dan setan adalah lubang mulut manusia. Dan jin akan berusaha masuk ke mulut manusia saat sedang menguap. Oleh sebab itu, saat sedang menguap, kita dianjurkan untuk menutup mulut sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, makanlah tangannya pada mulutnya, dan tutuplah karena setan akan masuk bersama dengan orang-orang yang menguap dan mulutnya tidak tertutup. Hadis riwayat Muslim. Tempat kesukaan jin yang kedua adalah di bawah kuku manusia. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk memotong kuku karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, potonglah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, lubang hidung manusia. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Oleh sebab itulah, saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara engkau bangun tidur, hendaknya mengeluarkan air dari hidungnya atau istinsar 3 kali, karena itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya bersembunyi di telinga manusia, jin juga mencegah seorang manusia bangun untuk sholat malam. Manusia akan tertidur hingga pagi dan tidak mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Rasulullah SAW bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, urat darah manusia. Urat darah manusia sebagaimana disebutkan bahwa jin dan setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia. Kemudian dari aliran darah itulah mereka menyesatkan manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, lubang pusar manusia. Lubang pusar manusia adalah tempat yang kotor karena tidak banyak yang ingat untuk membersihkannya, sementara jin dan setan menyukai tempat yang kotor. Saat ruqyah, diketahui banyak jin bersembunyi di pusar manusia. Meski demikian, kita tidak dianjurkan untuk membersihkan hingga mengorek-ngorek pusar. Untuk membersihkannya, cukup dengan menyekanya dengan air atau kapas secara lembut. Yang ketujuh, lubang kemaluan, di mana lubang distimulasi oleh jin saat melakukan senggama. Oleh sebab itu, dianjurkan menjaga kebersihan organ intim bagi pria dan wanita, dan kita dianjurkan mengikuti sunnah dengan mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, tujuannya agar mencegah
jin bersembunyi di tubuh kita. Dan ada beberapa cara untuk mengusir jin bandel dalam tubuh kita, yakni ada 2 golongan jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jin baik dan jin muslim, dan jin jahat yang bertugas menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Jin tersebut bisa masuk ke dalam tubuh dan merugikan manusia sehingga perlu segera diusir. Dalam Islam, cara mengusir jin bandel dalam tubuh bisa dilakukan dengan ruqyah. Itu adalah metode mengobati orang yang terkena penyakit medis maupun hal-hal yang berkaitan dengan mistis seperti kesurupan. Ruqyah sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Cara ini pula yang disunahkan sebagai upaya pencegahan dan terapi terhadap gangguan jin yang dialami seseorang. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Lantas, bagaimana cara mengusir jin bandel dalam tubuh dengan ruqyah? Cara mengusir jin bandel dengan ruqyah adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ini adalah metode yang dianjurkan dan disunahkan. Mengutip dari buku Ruqyah Syariah, Terapi Mandiri Penyakit Hari dan Gangguan Jin oleh Sultan Adam, doa-doa tersebut biasanya ditiupkan dari mulut ke kedua telapak tangan, lalu diusap ke seluruh tubuh atau langsung ditiupkan ke tubuh orang yang hendak diruqyah. Ruqyah tidak harus dibantu oleh ustadz dan ustadzah, tetapi bisa dilakukan secara mandiri. Berikut tata cara mengusir jin dalam tubuh dengan ruqyah mandiri seperti dikutip dari buku Ruqyah Syariah versus Ruqyah Gadungan tulis Perdana Ahmad. Yang pertama, ambil wudhu atau menyucikan diri. Yang kedua, baca istighfar beberapa kali. Yang ketiga, baringkan tubuh dengan tangan dan kaki yang lurus dan dilemaskan. Ruqyah juga bisa dilakukan dengan posisi duduk yang nyaman. Yang keempat, pejamkan mata dan persiapkan diri untuk meruqyah diri sendiri. Yang kelima, mulai ruqyah dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keenam, bacalah dengan serius, khusyuk, dan hati yang mantap. Lakukanlah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, doa ruqyah seperti surat Toha ayat 65 sampai 70 dan surat Yunus ayat 79 sampai 82. Yang kedelapan, selesaikan proses ruqyah hingga akhir. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.